Pasti banyak sahabat-sahabat yang masih kurang yakin. Berapa jumlah beban yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam pembentukan otot. Oke, tonton video ini ya. Kita akan menjelaskan berapa berat yang cocok atau berapa jumlah angkatan berat yang cocok ketika kita membutuhkan stimulasi untuk muscle growth. Tonton videonya sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Ketika kita latihan beban nih, baik di tempat gym atau latihan di rumah, menggunakan beban external weight seperti dumbbell atau barbell atau mesin di tempat gym, atau dengan latihan di rumah dengan body kita sendiri. Itu semua kita lakukan pasti untuk meningkatkan massa otot. Ketika kita memaksimalkan beban yang kita angkat, itu juga akan menstimulasi otot untuk melakukan pertumbuhan. Sehingga otot tambah kuat, juga ukurannya tambah bagus atau bentuknya tambah bagus, atau biasa yang kita sebut hipertrofi otot. Ya. Tapi sebelum itu saya coba sedikit back to basic ya. Ketika kita latihan beban, sebenarnya kita melakukan pengerusakan tubuh. Jadi ketika kita latihan, tubuh kita push untuk melakukan aktivitas gerak dengan maksimal beban, otomatis tubuh stres kan. Ketika stres terjadi traumatik. Nah, traumatik itu yang biasa kita sebut catabolic reaction. Selesai kita nge-gym, maka tubuh akan melakukan recovery regenerasi terhadap otot yang tadi rusak. Recovery dan regenerasi otot tadi akan membuat otot kita menjadi lebih bagus, lebih kuat, lebih mempersiapkan diri ketika nanti dapat aktivitas yang seperti tadi. Perkembangan recovery dan regenerasi tersebut biasa kita sebut sebagai anabolic response. Ya. Jadi yang kita mau nih, berapa sih jumlah beban yang cocok yang untuk memaksimalkan catabolic reaction tadi selama kita latihan beban, sehingga menstimulus anabolic reaction setelah kita latihan beban. Jadi berapa beban yang bisa mampu merusak otot secara bagus, sehingga tadi ketika terjadi recovery regenerasinya juga maksimal. Menurut yang tertulis di Strength Training Anatomy Workout kedua oleh Fredrik de la Vier, bahwa ada berat-berat tertentu yang menstimulus yang namanya anabolic response. Berapa sih berat beban yang menstimulus anabolic response itu? Oke. Tapi sebelum itu, sahabat-sahabat harus mencari dulu maksimum strength-nya berapa. Maksimum strength adalah beban terberat dari external weight. Saya ulangi ya, dari external weight yang sahabat-sahabat bisa lakukan hanya dengan 1 kali repetisi. Saya coba ambil contoh, saya melakukan bicep curl. Lalu saya melakukan bicep curl dengan beban 10 kilo ya. Hanya bisa saya lakukan 1 kali repetisi. Nah, maka maksimum strength saya untuk bicep curl adalah 10 kilo. Tapi tetap 1 repetisinya dengan form dan gerakan yang bagus ya, sesuai dengan tekniknya. Oke, saya coba bagi dulu menjadi 5 bagian persentase agar nanti mudah untuk penjabarannya. Yang pertama, ketika kita melakukan angkatan 20% dari maksimum strength, itu akan menstimulus sekitar 30% dari anabolic reaction. Yang kedua, ketika kita melakukan angkatan sekitar 40% dari maksimum strength, itu akan menstimulus sekitar 46 dari anabolic reaction. Saya coba contoh ya, gini, ketika saya melakukan angkatan, karena tadi angkatan beban saya maksimal 10 kilo, maka 40%-nya adalah 4 kilo ya, lalu saya melakukan angkatan 4 kilo, sebanyak 10 repetisi, karena saya kuatnya 10 repetisi, maka itu akan menstimulus anabolic reaction sebesar 46%. Yang ketiga, kita melakukan angkatan sekitar 60% dari maksimum strength. Berarti kalau saya bicep curl tadi sekitar 6 kilo ya, akan menstimulus sekitar 100%
dari anabolic reaction. Jadi ketika saya mengangkat 6 kilo dengan 10 repetisi, karena saya tadi kuatnya 10 repetisi, itu akan memaksimalkan sekitar 100% dari anabolic reaction. Wah, bagus ya. Ketika saya melakukan angkatan 75% dari maksimum strength, itu akan menstimulus sekitar 130 anabolic reaction. Kalau saya coba tadi aplikasi di bicep, lalu saya mengangkat sekitar 7,5 kilo di dumbbell saya, lalu saya melakukan sekitar 8 kali repetisi, itu akan bisa memaksimalkan 130% dari anabolic reaction. Yang kelima, ketika kita melakukan 90% dari maksimum strength, itu hanya akan menstimulus sekitar 100% dari anabolic reaction. Lah, kok bisa? Jadi kalau kita melakukan angkatan bicep, karena tadi maksimum weight saya adalah 10 kilo, maka 90% dari 9 kilo ya. Lalu saya cuma bisa melakukan angkatan sekitar 2 repetisi saja, atau 3 repetisi saja. Itu hanya meningkatkan anabolic reaction sekitar 100% aja. Kok lebih banyak yang 75% ya stimulusnya dibanding tadi yang 90% dari maksimum strength. Menurut penelitiannya, ketika kita melakukan angkatan mendekati dengan maksimum strength, maka yang capek duluan sebenarnya bukan otot, tapi adalah nervous systemnya. Jadi nervous systemnya sudah nggak kuat, ototnya belum bekerja secara maksimal, tapi secara nervous systemnya sudah drop. Otomatis kerja ototnya untuk mencapai stresnya dan juga untuk mencapai traumatiknya berkurang dibanding ketika kita melakukan angkatan 75-80% dari maksimum strength. Itu bisa mengoptimalkan kerja otot untuk mencapai tadi kontraksi yang maksimal atau juga time under tension yang maksimal. Ketika kontraksi maksimal terhadap otot dan dan time under tensionnya juga maksimal, otomatis dapat menstimulus stres yang lebih besar di otot. Ketika stres yang lebih besar di otot terjadi, traumatik, dan itu bisa meningkatkan respon terhadap anabolic reaction-nya atau recovery regenerasi pasca latihannya. Oke, jadi kesimpulannya nih pada video ini, ketika kita mau meningkatkan dengan baik nih kualitas hipertrofi otot, maka range yang bisa mempercepat peningkatan bebannya, kita bisa melakukan angkatan sekitar 75% sampai 80% dari maksimum strength. Oke, itu dulu deh. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang sudah notabene-nya bukan pemula lagi ya di dunia angkat beban, mungkin sudah jadi salah satu fitness mania gitu ya. Jika sahabat-sahabat ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya ada waktu bisa menjawabnya. Dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat.